Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salam serta salawat tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat serta tabi'in dan tabi'it tabi'in. Semoga salawat kita tetap menjadi syafaat di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Di kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Nurdiansyah, yang kedua Nur Halimah, dan yang ketiga Surya Muin, dan yang keempat yaitu Nurmah. Selanjutnya, dasar pendidikan Islam. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga warisan intelektual Muslim. Yang pertama Al-Quran sebagai sumber utama dalam pendidikan Islam ialah mutlak adanya, karena di dalamnya terdapat pedoman dan dasar untuk belajar, membaca, serta menulis dalam rangka proses untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan. Dan yang kedua As-Sunnah, hadis atau Nabi merupakan sumber dasar pendidikan Islam yang utama setelah Al-Quran. Dan yang ketiga warisan intelektual Muslim. Seiring dengan perkembangan zaman dan kian banyak problematika pendidikan Islam, tentu butuh penjelasan yang sangat konkret dan perlu beberapa penafsiran untuk memahami isi Al-Quran dan As-Sunnah secara utuh sehingga permasalahan yang ada menjadi jelas. Pembahasan selanjutnya, ruang lingkup pendidikan Islam. Menurut Nur Uhbayati, ruang lingkup pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan mendidik itu sendiri. Yang kedua, anak didik. Dan yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Keempat, pendidikan. 5, materi pendidikan Islam. Keenam, metode pendidikan Islam. Ketujuh, evaluasi pendidikan. 8, alat-alat pendidikan Islam. Yang kesembilan, lingkungan sekitar melalui pendidikan Islam. Adapun tujuan pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam itu harus sesuai dengan visi ajaran Islam untuk membentuk kepribadian manusia yang Islami, untuk membawa misi kemanusiaan, pendobrak ketidakadilan, serta pembawa misi kemerdekaan indahnya bagi seluruh umat manusia sehingga terciptanya masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas pemateri yang kedua. Silahkan. Selanjutnya yaitu konsep negara bangsa. Konsep negara bangsa atau biasa disebut dengan nation state adalah konsep tentang negara modern yang terkait erat dengan paham kebangsaan atau nasionalisme. Seperti telah didefinisikan, suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara modern, setidaknya memenuhi syarat-syarat pokok selain faktor kewilayahan dan penduduk yang merupakan modal sebuah bangsa atau nation. Sebelum menjadi sebuah negara bangsa, maka syarat-syarat yang lain adalah adanya batas-batas teritorial wilayah, pemerintahan yang sah, dan adanya pengakuan dari negara lain. Selanjutnya akan dibawa oleh pemateri ketiga. Silakan. Selanjutnya, nasionalisme atau kebangsaan. Dalam nasionalisme juga muncul paham nasionalisme kebangsaan. Ada 2, yaitu pertama, paham nasionalisme kebangsaan, bahwa paham nasionalisme kebangsaan adalah sebuah situasi kewajiban
di mana kesetiaan seseorang secara total diabadikan langsung kepada negara, bangsa atas nama sebuah bangsa. Yang kedua, paham nasionalisme kebangsaan sebagai paham yang menghantarkan pada konsep identitas nasional. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep pendidikan berwawasan kebangsaan. Yang pertama, pengertian pendidikan berwawasan kebangsaan. Berwawasan kebangsaan adalah suatu pandangan yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi rasa kesatuan dan persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik di tengah persaingan dunia globalistik tanpa harus kehilangan akar budaya yang telah kita miliki. Dan yang kedua, tujuan pendidikan berwawasan kebangsaan. Ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan pengertian, pemahaman, dan persepsi yang tepat tentang persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai penerus bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, mengembangkan kepekaan sosial, solidaritas, toleransi, dan saling mengenal serta saling menolong antar sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun berbeda latar belakang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.